Oke ya, saya ambil. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi semuanya. Pagi Bu. Hari ini kita akan mulai dengan ini adalah sesi kedua dari mata kuliah konsep ketahanan pangan yang sebelumnya sudah didahului dengan memberikan penjelasan tentang konsep perkuliahan pasti, kemudian lingkup di dalam ketahanan pangan apa saja yang dibahas di dalam ketahanan pangan. Kemudian sekarang kita akan masuk ke bagian dari ruang berikutnya yang dijelaskan hari ini tentang konsepnya, konsep ketahanan pangan, apa itu ketahanan pangan, kemudian pilar dari ketahanan pangan itu sendiri. Ya, itu yang akan dijelaskan. Oke, saya akan mulai pertama dari apa itu konsep ketahanan pangan. Kapan itu mulai disampaikan kepada mahasiswa di semua perguruan tinggi ketahanan pangan itu diawali dari 2017 ya. Sebelumnya sudah dilakukan persiapan bahwa salah satu yang harus diajarkan di perguruan tinggi adalah konsep tentang ketahanan pangan. Sejarahnya Indonesia itu pernah di tahun 1983 pernah mencapai predikat swasembada pangan. Pangannya porsinya adalah beras. Jadi pernah swasembada beras tahun 83. Tapi kemudian hilang, ya beberapa tahun berikutnya hilang. Itu sekitar pelita ketiga. Pelita itu apa? Rencana pembangunan 5 tahun dulu yang berlaku begitu. Sejak Indonesia merdeka, ya kemudian di Soekarno belum ada konsep pelita, begitu diganti oleh Soeharto, kemudian konsep menjadi pelita. Ya, jadi pembangunan selama 5 tahun yang kemudian menjadi ide juga untuk pemilihan kepala daerah dan presiden juga 5 tahun sekali. Ya, jadi rencana pembangunannya itu 5 tahun sekali. Ya. Kemudian dikaitkan juga kalau di teori ekonomi, kalau Anda sudah belajar tentang makroekonomi ya, sejarah di teori ekonomi ada teori tentang struktur perekonomian yang disampaikan oleh Rostow. Ya, Rostow itu menjelaskan ada 5 tahapan perekonomian, ekonomi tradisional, kemudian industri, kemudian lepas landas, konsumsi akhir. Nah, itu adalah satu siklus yang ingin dimunculkan dalam perekonomian Indonesia, ya, yang awalnya masih fokus pada pertanian, karena Indonesia sebagai negara agraris. Ya, itu ditujukan pada tahun 1983 kita swasembada beras. Nah, itu salah satu bentuk wujud bahwa Indonesia adalah negara agraris. Tapi kemudian mulai masuk ke pelita yang keempat, terus dan seterusnya sampai sekarang itu didorong karena industri. Maka ketika Anda coba cek GDP, ya GDP, Anda bisa lihat share dari sektor industri itu sangat besar, ya, dalam perekonomian. Sementara sektor industrinya semakin tertekan. Ya. Suatu negara dikatakan struktur ekonominya adalah agraris jika dia jika sektor itu memberikan kontribusi terhadap pembentukan GDP-nya atau PDB-nya itu minimal di 25-30%. Ya, 25-30%. Ya. Apalagi kalau setengah 20% itu agraris banget. Nah, ketika misalnya beberapa mahasiswa penelitian yang saya ingin melihat gimana proporsinya, kemudian sekarang sektor pertanian sendiri sudah sampai 11%. Industrinya udah naik sekitar 20-25%. Nah, sehingga Indonesia mengalami perubahan pergeseran struktural ekonomi dari
3 ke 4 itu industrinya adalah industri yang mendukung perkembangan pertanian. Contohnya pengolahan hasil pertanian, buah-buahan, sayuran, ya, kemudian hasil hutan, perikanan dan sebagainya masuk ke industri. Nah, itu diharapkan menjadi supporting bagi sektor pertaniannya untuk berkembang sehingga memberikan kontribusi. Tapi kemudian berjalan berjalan sangat cepat, bisa berjalan sangat cepat. Kemudian yang berikutnya yang saya mau jelaskan, saya bikin aja tentang 3 pilar ketahanan pangan. Pilar ketahanan pangan itu ada 3. Yang pertama availability atau ketersediaan. Ya, itu pilar yang penting. Bahwa dalam ketahanan pangan harus ada ketersediaan. Ya. Kemudian yang kedua adalah accessibility atau kemampuan untuk mendapatkan akses, kita dapat akses untuk mendapatkan produk. Terus yang ketiga adalah tentang availability, tentang sustainable atau sustainable keberlanjutan. Nah, ini ya. Jadi harus sustain. Nah, jadi 3 aspek ini nantinya kalau di jurusan ekonomi pembangunan itu bisa menjadi ide untuk mencari variabel untuk dijadikan variabel penelitian. Ya, ketemu aja dari 3 itu menjadi variabel-variabel, ya, itu jadi satu skripsi itu. Menarik ya? Ya. Kan pada akhirnya kalian bikin tapi dari mana idenya kan gitu? Dari mana kan gitu ya? Itu yang kemudian harus sudah mulai dibiasakan. Oke, saya akhiri saja pemantauan ini untuk membahas tentang konsep ketahanan pangan dan pilar ketahanan pangan. Dan kesimpulan yang saya bisa sampaikan adalah bahwa dalam konsep ketahanan pangan sebetulnya masih ada banyak PR yang muncul akibat konsep ketahanan pangan. Pernah dengar food estate kan? Ya, food estate kita apa? Food estate kita yang pernah terjadi apa? Produknya apa? Jagung. Padahal kita makannya apa ya? Iya, beras. Kenapa nggak food estate-nya berpadi? Nah, kan yang membingungkan kenapa food estate-nya mesti jagung atau singkong kan gitu ya? Ya, food estate ditujukan agar program ketahanan pangan bisa terwujud. Tapi kalau produknya bukan produk yang dibutuhkan, kan jadi pertanyaan. Nah, itu juga menjadi salah satu sumber penelitian. Bagaimana keselarasan antara tujuan dari ketahanan pangan dengan program food estate-nya nyambung nggak? Jadi bisa dijadikan sebagai salah satu ide. Kemudian untuk pilar ketahanan pangan ini bisa dikaitkan dengan aspek ekonominya, ketersediaan secara ekonomi, ya secara fisik, kemudian ketersediaan pendapatan masyarakat untuk mengaksesnya, ya, seperti itu. Itu yang bisa saya